warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Al-Ghazali Modern School Palangkaraya. Ya, bersama kali ini dengan Bapak Muhammad Syarif MPD. Nah, kembali lagi. Muhammad Syarif MPD, beliau sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke. Ya. Dan sampingnya dengan Muhammad Firmansyah. Sama-sama Ahmad kami. Ahmad Firmansyah. Ahmad Syarif. Muhammad Syarif. Ya. Dengan Ahmad Firmansyah. Panggilannya apa? Kerennya ada? Teten. Panggilan Teten. Ya. Sama ini kita biasa aja. Kita membahas tentang masalah pandemi ini. Ya. Ini Pak dosen dulu. Bagaimana pandemi ini Pak dosen? Apakah ini mengganggu untuk semuanya? Ini kita membahas tentang pendidikan Pak dosen ya. Oke. Apakah ini mengganggu atau malah semangat kita dengan adanya pandemi ini maksudnya? Oke. Pandemi sendiri ya kalau di masa pendidikan, pandemi memang merubah segalanya sekarang Pak Umar. Dari teori pembelajaran, teori mengajar, bahkan strategi juga berubah. Dulu kan orang kenal belajar mengajar tatap muka, tanya jawab langsung. Sekarang belum ada teorinya, teori mengajar melalui Zoom, gitu kan. Jadi kan pandemi ini selain jadi musibah, sebenarnya jadi pembaharuan orang berpikir. Akibatnya orang yang sudah memahami, yang bisa memanfaatkan teknologi seperti ini malah bagus. Artinya kita terjadi lompatan berpikir di era pandemi. Gitu. Jadinya bisa lebih kreatif lagi. Betul. Pandemi ya. Pembelajaran lebih bagus, inovatif ya. Betul. Melalui Zoom atau melalui metode yang lain gitu. Betul. Ya. Nah, untuk Teten, Teten nih. Panggilan Teten ya, Firman nih. Kalau dari kan mahasiswa ya sekarang. mahasiswa. Ini bagaimana ini? Kalau dari tentang sisi pandemi? mahasiswa sama ya, pasti ada downside-nya sama upside-nya gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Yang pertama kalau dari yang bagian buruknya pastinya ada fluktuasi di bagian semangat kami dalam belajar gitu. Karena ada perubahan suasana yang mungkin berbeda, seperti misalnya kita berangkat ke sekolah atau ke kampus, ada perbedaan. Jadi seringkali didapati mahasiswa ataupun pelajar lainnya ada masalah dalam semangat dalam belajar gitu. Adapun kalau masalah yang baiknya, balik lagi sama kayak kata Pak Syarif tadi, di era modern ini kami sebagai mahasiswa yang modern juga jadi bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Enggak menyia-nyiakan teknologi yang ada, jadi bisa memanfaatkannya dengan baik buat belajar ataupun menggali informasi yang lainnya. Bisa meningkatkan ya. Ada sisi positifnya. Nah, ini bagaimana nih? Kadang ada yang siswa itu jadi kurang semangat ya, kurang semangat dengan belum beradaptasi. Tapi sudah tentunya adaptasi itu sudah ada 1 tahun. Ini sudah 1 tahun lebih nih, adaptasi harusnya sudah bisa ya. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi adaptasi tersebut? Anak-anak itu harus termotivasi ya. Memotivasi anak itu bagaimana? Memotivasi diri sendiri itu gimana? Mungkin Pak dosen bisa. Kalau di lingkungan perguruan tinggi mungkin tidak terlalu jauh berbeda sama dengan di sekolah. Kita masih menentukan jadwal perkuliahan dan di sana ada tetap muka yang mungkin bedanya hanya pengendalian kelas ya. Kalau kita sekolah mungkin harus masih melibatkan banyak peran orang tua mengkondisikan anaknya untuk belajar. Sementara untuk mahasiswa sendiri kita sudah secara personal antara dosen dan mahasiswanya, kita bikin grup, udah komunikatif. Cuman hampir keseluruhannya yang terjadi di dunia pendidikan itu masa pandemi ini kita jadi sering beramal. Beramalnya gini Pak. Dulu kan kalau pembelajaran tatap muka kita ngasih nilai bisa objektif memberi gitu. Tiba-tiba ada nih mahasiswa nanya dengan saya, Pak, saya belum ngumpul tugas nih Pak. Ya sudah, nanti ya tanggal sekian dikumpulkan tugas.
banyak ada juga sudah dikoreksi tapi nilainya juga belum ini. Akhirnya kita beramal nilainya juga ini nilainya ditambahin. Kenapa Pak nilainya tambahin? Bantuan COVID gitu. Ada bantuan juga dalam nilai ya. Iya. Tidak hanya bansos saja. Betul. Jadi semuanya menyeluruh ya. Bantuan bantuan COVID, bantuan ya termasuk di dunia pendidikan ada juga bantuan gitu. Itu cara menyikapinya ya. Ini menyemangati diri sendiri gimana dengan jadi mahasiswa nih. Tentunya teman-teman ada juga yang mungkin malas gitu ya. Itu harus disemangati juga, harus sukses bersama gitu. Gimana itu, Bang? Kalau dari pelajar gitu yang pasti bisa menyemangati diri sendiri itu ya diri sendiri, balik ke diri sendiri gitu. Gimana bisa mengkondisikan dirinya masing-masing biar bisa menerima pelajarannya dengan semangat dan juga meningkatkan jiwa ingin tahunya gitu. Dengan balik lagi karena ada teknologi yang ada gitu, bisa harus memanfaatkan teknologi yang ada. Walaupun memang harus bersama-sama teman yang lainnya, memang balik lagi kan kita bisa adakan perkumpulan secara online juga gitu, biar sama-sama mungkin dia lebih nyaman misalnya belajar bersama-sama gitu. Jadi bisa mengadakan perkumpulan dengan teman-teman dekatnya untuk belajar satu subjek yang sama gitu. Tapi nggak sholat online ya? Oh, nggak salah. Ada di online kan semuanya, nggak bisa ya. Sholatnya hari ini Jumat nih, sholat online. Sholat online. Nggak bisa juga ya. Bahaya. Oke. Jadi itu di dunia pendidikan biasanya cara mengatasi kemalasan di dalam pandemi ini ya. Nah ini untuk adik-adiknya si Firman. Ya, Firman. Adik-adik ini kita harus kalau di dunia SMP kan memang harus dimotivasi ya, dimotivasi. Ada yang kurang belajarnya, ada yang memang semangat belajarnya itu bagus gitu ya. Bagaimana itu menyikapi kalau melihat adik-adiknya gitu, menyemangati adik-adiknya, nah, biar semangat adik-adiknya itu. Bahwasanya ilmu itu memang penting gitu ya. Benar. Yang aku lihat juga ya di kemarin sempat SMA lihat adik-adik gitu, adanya sedikit menurun gitu dari istilahnya kualitas pribadi mereka gitu. Jadi kita sebagai kakak kelas gitu ya, sebagai kakak pengen banget mereka sadar gitu tentang pendidikan yang baik, tentang motivasi diri, tentang bagaimana mereka bisa mengurus diri mereka sendiri gitu. Terutama di masa pandemi ini yang jatuhnya ada yang aku baca, ada aku dengar juga masing-masing pribadi itu jatuhnya di masa pandemi ini menjadi lebih individualis gitu. Jadi itu sangat disayangkan karena menjadi individualis itu walaupun memang ada baiknya ada juga buruknya. Kita hidup sebagai manusia yang berjiwa sosial harusnya tetap saling bisa tolong menolong dengan yang lain gitu, nggak menjadi individualis. Jadi kalau buat adik-adik aku pengennya tetap semangat belajarnya gitu, jangan sampai karena kita sudah dengan ya balik lagi era modern tadi banyak masuk pikiran-pikiran yang dari dunia luar gitu, yang mungkin belum waktunya masuk ke dalam dunia. Misalnya kita remaja malah mengambil pikiran-pikiran yang belum waktunya, itu sangat disayangkan karena memang belum waktunya aja gitu. Jadi dimohon adanya juga semua aspek yang ada di lingkungannya juga mendukung gitu, orang tua, guru, kakaknya ataupun keluarganya yang lain bisa menjaga gitu kualitas daripada apa yang masuk ke dia, apa yang dia Difilter ya. difilter semuanya itu. Penyaringan ya, tetap pengawasan dari lingkungan sekitar harus ya, Tetap harus. harus diawasi, dibina gitu ya. Jangan sampai anak-anak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu ya. Oke, nah itu dari segi motivasi ke anak-anak ya. Untuk kegiatan nih Pak dosen, nah, biasanya kan ada kegiatan ekskul, ada kegiatan ini kan itu yang buat anak-anak itu selain dunia akademik yang akademik di dalam kelas, ya perlu adanya dunia ekskul itu untuk mengasah
bagaimana anak ini bekerja sama dengan teman-temannya gitu, dan tahu dunia luar, tidak hanya dalam akademik saja. Itu bagaimana nih menyikapi hal-hal yang seperti itu, kan ini memang tidak ada gitu ya mungkin ya. Iya, sama sih sebenarnya kalau di kampus juga sama di sekolah. Yang dulu kita sama-sama di sekolah, Iya. hanya saja mungkin tadi kembali ke tingkat kedewasaan karena mahasiswa sudah tua ya, bisa dikatakan tua ya. Ketika misalnya ada tawaran lomba, syukur-syukur masa pandemi ini kan lebih sering kegiatan itu virtual, lomba-lomba. Masuk informasi tentang lomba, kami buka di Puspresnas biasanya, dilihat ada undangan, kita bikin surat, kirim ke prodi fakultas masing-masing. Selain itu kita up lagi mereka UKM mereka. Jadi mereka tinggal daftar, nanti kita screening betul-betul mana yang siap, akhirnya kita ikutkan. Di sekolah juga banyak, kemarin ada FLSN ya. Dan Al-Ghazali luar biasa saya lihat untuk kegiatan-kegiatan di masa pandemi ataupun nggak masa pandemi tetap diikuti ya. Karena jenuh nanti siswa-siswi yang hanya belajarnya. Jadi sebenarnya tadi benar kata Firman, gimana sih caranya supaya nggak jenuh? Mereka aktif terlibat dalam setiap kegiatan. Itu kan di sekolah juga kayak gitu. Ada ekskul, mereka wajib minimal satu lah ikut. Ikuti lah. Supaya adalah kegiatan yang mahasiswa berorganisasi yang aktif di Hima, di BEM fakultas, BEM universitas. Jadi ada kesibukan yang masih ada sangkut pautnya dengan pendidikan. Kalau kesibukannya hanya menghadapi sosial media, teknologi itu tadi, kalau nggak kurang-kurang disaring, salah nanti informasinya yang sampai gitu. Nah sekarang ini manfaat ikut lomba itu apa gitu? Itu kan biasanya siswa itu ya, adik-adik itu kurang, wah saya takut ikut lomba, nggak ada gunanya juga apa kayak gitu. Ada yang mungkin berpendapat, wah ini lagi musim pandemi gitu. Jadi manfaat secara ini apa sih ikut lomba itu untuk pribadinya itu? Jadi mungkin bisa masuk sekolah, piagamnya bisa apa kayak gitu. Piagamnya bisa masuk sekolah, untuk masuk sekolah gitu ya. Betul. Apa mungkin pengalaman Firman selama saat di SMA atau prestasi gitu? Prestasinya. Buat apa sih piagam untuk lomba kalau kita juara itu untuk apa? Jangankan tentang lomba aja, kita berani ikut ke organisasi aja itu udah luar biasa banget. Terutama kalau masalah organisasi, lomba, itu kan berhadapan dengan orang banyak. Itu yang pasti yang terlatih adalah mental ya. Iya, itu yang nggak bisa didapatkan dari pelajaran manapun gitu. Mental dan pengalaman. Yang dua hal ini yang benar-benar jadi fondasi awal kita biar bisa masuk ke dunia luar yang secara luas gitu, di dunia yang serba modern ini gitu. Itu sih. Sedangkan kalau memang yang lainnya poin plusnya ya kita dapat penghargaan. Mungkin ada nilai yang nilai itu dia. Ada pasti juga guru juga pasti ada nilai tersendiri ya. Tersendirinya. Ini anak prestasi gitu. Pastilah ada itunya. Ya. Jadi harus ikut yang itu. Harus Esko gitu untuk melatih mental mereka, untuk melatih bagaimana jiwa sosial mereka gitu ya. Untuk kalau piagam itu kan bisa digunakan untuk sekolah nanti lanjutan. Pasti. Oh ini anak sekolah berprestasi apa? Anak berprestasi gitu ya. Sama jangan setengah-setengah kalau bisa. Harus ikut terus gitu. Full ya. Full sampai bahkan sampai nasional gitu. Jangan puas diri lah. Ya, jadi harus fokus juga. Harus fokus. Dan oke. Jadi anak-anak ini tetap kita menjaga kualitas akademik juga ya. Juga menjaga kualitas non akademik gitu ya. Ikut. Ada lomba-lomba sikat, ikut. Benar. Ikut ya. Jadi lama ada kesempatan ikut ya gitu ya. Ini kan ada lomba-lomba 17-an, apalagi 17-an ini ya, banyak ini. Jadi harus mungkin diikuti gitu. Iya. Sama ini sekarang kan sudah kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan ini sangat luar biasa ya. Sekolah ada namanya Sekolah Merdeka Belajar, Sekolah Merdeka itu kan Merdeka Belajar. Kalau di kampus ada MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kegiatan-kegiatan non akademis, lomba itu nanti dalam bentuk prestasi bisa dikonversikan dalam bentuk SKS kalau di perguruan tinggi. Kalau di sekolah nanti bisa dikonversikan dengan nilai mata pelajaran tertentu. Dia sudah terklaim, dia sudah dapat nilai karena mengikuti lomba. Misalnya dia atletik 100 meter olimpiade, juara olimpiade medali emas. Pastilah nilai olahraganya itu kan diklaimkan ke situ.
Nah ini kan udah sangat luar biasa. Jadi anak-anak sekolah juga mahasiswa jangan pernah minder, jangan pernah beranggapan bahwa kegiatan itu menghambat perkuliahan, menghambat pembelajaran. Tapi sebenarnya itu mendukung. Mengangkat gitu ya. Mendukung. Oke. Jadi ada dukungan ya. Betul. Tapi selain ada dukungan dari diri pribadi juga harus ada dukungan dari orang tua. Betul. Orang tua sekitar mendukung bahwasanya ini memang kegiatan bagus gitu ya. Nah gitu. Harus ada komunikasi dengan orang tua. Oke. Nah, berarti di dunia pendidikan ini ya, pada saat pandemi ini kita harus kreatif ya. Harus kreatif. Anak-anak ini harus kreatif ya. Juga harus mandiri. Nah, bagaimana meningkatkan kemandirian itu? Kalau mungkin anak kuliah mungkin sudah bisa mandiri. Iya. Cuma yang anak-anak SMP, mungkin ya SMA itu kan harus memang dilatih. Apalagi yang anak SD. Anak SD. Kemandiriannya kan masih Iya. kurang ya. Jadi bagaimana mengatasi kemandirian itu, meningkatkan kemandirian ini, jangan-jangan malah main game gitu ya. Nah itu mengurangi game dan mandiri dalam belajar itu bagaimana? Itu bisa mungkin pengalaman Firman selama ini kan kemarin sempat COVID. Oh iya. Ya sempat di mana gitu? Di Bogor lah, di mana? Jakarta. Ya. Jadi kalau yang sepenglihatan aku gitu ya, dibalik dari harus dari diri sendiri, Ya. pastinya memang perlu peranan dari lingkungan sekitar gitu, yang memang harus memperhatikan contohnya anak itu sendiri gitulah. Kalaupun untuk tingkatan bagaimana bisa meningkatkan kemandirian diri, pastinya harus ada latihan-latihan yang memang disokong gitu dari diri sendiri, ataupun emang ada arahan dari orang tua atau lingkungan sekitarnya gitu. Seperti misalnya dulu sempat saya baca tentang bagaimana bisa menerapkan satu pola dalam hidup itu. Ada yang bilang 7 hari itu harus diulang berkali-kali pola tersebut, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada juga yang ya dan kelipat-kelipatannya gitu. Itu mungkin bisa dijadikan satu hal yang bisa dicoba gitu biar meningkatkan kemandirian gitu lah, dengan menerapkan banyak di informasi-informasi yang ada gitu. Bagaimana cara kita bisa mandiri, bisa mengatur pola hidup sehat, pola hidup yang kreatif, nah dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa manfaatkan hal-hal itu. Berulang ya. Istiqomah dalam bahasa agama itu. Berulang agama itu. Jadi harus perlu latihan ya anak-anak itu. Perlu latihan itu harus diistiqomahkan juga. Tentunya dengan bimbingan orang tua dan guru ya. Guru. Kalau di sekolahan guru melalui mungkin media sosial Zoom atau WA. Kalau di rumah mungkin dengan orang tua itu harus Berangkat dari keluarga. berangkat ya dari sekolah juga harus ada juga. Iya, kalau sekolah, ya kalau kuliah mahasiswa ya perlu menyadari mungkin untuk apa dia berangkat. Ketika kuliah dia pergi ke luar kota, dia tempat sana. Dia mungkin hanya bisa mengembalikan kepada niatnya ketika sesuatu hal yang dia lakukan melenceng dari orientasi yang harusnya. Artinya, oh aku berangkat nih tujuannya kuliah, punya target, udah gitu aja. Selama kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan itu tidak bertentangan dan positif, nggak apa-apa. Itu dinamika kehidupan saat kuliah. Nah, itu yang di mahasiswa. Tapi kalau untuk sekolah tadi betul, berangkat dari keluarga. Cuman kita masih harus tetap ikut meluruskan ya. Karena orang tua murid yang mungkin sebagian orang tua murid itu tidak sepenuhnya juga memahami bagaimana di sekolah itu proses pendidikan itu berlangsung. Latar belakang kesibukan, pekerjaan, sehingga tidak bisa mengerti sepenuhnya. Kan ada orang tua murid mungkin beranggapan bahwa anakku sudah disekolahkan nih, tugas sekolah gitu ya. Nah, padahal ini masih ada tanggung jawab orang tua di belakangnya. Ketika tugasnya menumpuk, orang tua bisa komplain, kok banyak banget tugas aja. Padahal dia tidak tahu, misalnya belum mengerti bahwa guru itu harus mengayomi sekian puluh siswa gitu ya. Sementara orang tuanya hanya anaknya itu aja gitu, dia harus mengkomplain ke sekolah. Nah, ini juga harus dikomunikasikan dengan baik. Sehingga kemandirian tadi, anaknya tidak merasa bahwa dia selalu dibela, tetapi anaknya juga harus merasa bahwa dia punya kewajiban, dia punya tanggung jawab di sekolah ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bisa selesai tepat waktu. Guru juga tidak kesulitan menginput nilai, sehingga tidak ada tadi nilai bonus COVID tadi.
Itu. Ada bonusan ya. Iya. Ya jadi ya memang harus komunikasi ya antara orang Betul. tua dan guru ya. Jadi bagaimana perkembangan anak ini harus saling komunikasi, bertanya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana seperti itu. Betul. Dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah ini, oke. Ya sekarang ini ya banyaknya inilah. Ya sekarang ini kan semuanya itu harus ini kan belum PTM ya. Betul. Belum PTM tatap muka ya. Betul. Belum tatap muka ini. Nah ini untuk menunggu tatap muka ini orang kan artinya kebosanan ya, titik jenuh ya betul. Titik jenuh. Tentunya kalau di dalam pembelajaran itu harus sekreatif mungkin untuk memacu anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Betul. Nah ini kan tanggapannya nih sebagai Pak dosen nih, apa dalam pembelajaran itu harusnya seperti apa sih untuk memacu anak itu termotivasi kan? Tentunya kan mahasiswa juga nih, rasanya saya ini kalau pembelajaran seperti ini saya suka lebih cepat menarik, menangkap gitu ya. Gimana itu? Oke, banyak pengalaman yang saya bisa ambil dari waktu saya ngajar masih di bagian dari Al-Ghazali ya. Banyak. Yang pertama ya kedekatan secara personal kepada siswa. Ya. Di sini kita tahu lah kita membaur dengan siswa hampir 8 jam lebih. Artinya kita lebih banyak waktu kita berkomunikasi dengan siswa. Tentu komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang positif. Sehingga ada kedekatan secara personal. Ketika sudah dekat secara personal dengan siswanya ya kayak gini nih udah alumni berapa tahun yang kita masih bisa akrab gitu kan, masih bisa komunikasi, say hello di media sosial. Yang kayak gitu kan mudah membentuk pola pikir dia untuk termotivasi belajar. Tetapi kalau gurunya hanya tugas kerjakan besok ya. Ini kan yang lagi viral itu kan ada ya di akun TikTok itu ya. Yang anak-anak besok saya ambil ya tugasnya gitu kan. Nah ini bikin jadi job gitu ya. Jangan sampai, karena apalagi di Al-Ghazali gurunya masih relatif muda. Artinya semangat untuk memperbaharui pengetahuan, metode itu lebih banyak. Kalau sekolah yang guru-gurunya senior-senior ya mungkin keterbatasan hal dan kesibukan juga lebih banyak sehingga agak inilah langkahnya mungkin, tapi tidak menutup mungkin juga ya. Harus semuanya harus kreatif. Benar. Iya. Gimana nih kalau ini pengalaman nih, apa sih yang menarik itu harus gimana sih pembelajarannya ini? Penyampaiannya gitu. Sebagai siswa yang baru naik ke mahasiswa gitu. Nah ini kalau aku dari pribadi ada masalah termasuk kayak tadi yang kedekatan personal gitu, karena kan aku sekolah di luar dan sampai saat ini belum pernah ketemu dosennya yang mana di sana. belum pernah ke sana, jadi nggak ada kedekatan personal gitu. Jadi memang adanya rasa ada gap gitu ya. Iya, ada gap dari antara mahasiswa ke dosen gitu. Tentang, jadi benar sih perlu gitu. Belum pernah ketemu ya. Iya, itu jadi kalaupun tentang metodenya pastinya kalau memang ada satu aja gitu yang bisa, walaupun itu cuma Zoom, mungkin ada jokes disempilin di sana, ataupun ada hal-hal unik yang bisa dimasukkan dosen gitu. Itu sudah cukup buat ngebakar semangat mahasiswa gitu. Biar kembali fokus lagi gitu. Itu minimal sih tertarik dengan mata kuliahnya ya. Enggak tertarik dulu. Oh ini tertarik, mata kuliahnya untuk apa sih gitu ya. Nah ini kan tentang ini ya sekarang nih, karakter anak-anak ya. Jadi kan kita tidak ketemu anak-anak, jadi membina itu kan ya hanya lewat media online karakter. Jadi gimana sikap di rumah, apakah memang dia menunjukkan sikap yang bagus atau mengalami penurunan gitu. Nah itu bagaimana sih trik meningkatkan anak itu tetap karakternya bagus gitu, apa sikapnya tuh bagus gitu kan. Ada mungkin bisa mengalami penurunan, malas, kemudian mungkin malas sholat juga karena kan jarang ketemu. Mungkin motivasi guru itu juga nggak langsung. Ya kan, nggak langsung ya. Itu gimana itu menyikapinya itu masalah karakter, sikap anak. Oke, kalau karakter anak itu. Iya, katakanlah dulu kan ada istilah generasi lama, generasi milenial. Sekarang mungkin generasi COVID. Angkatan COVID. Iya, yang sekolah tapi tidak ke sekolah.
berguru tapi tidak pernah bertemu guru secara langsung. Ya, ini kan itu tadi kata saya di awal bahwa terjadi perubahan krusial dalam dunia pendidikan. Teori pendidikan juga berubah, metode dan strategi juga berubah. Bagaimana sih supaya karakternya tetap jalan ya? Sebenarnya karena ini kan sekolah masih pendidikan dasar dan menengah tuh masa pembentukan karakter ya cukup berat. Cukup jadi tantangan dan itu PR berat Bapak Ibu sekalian, ustadz-ustadzah di sini yang memang di situlah fase pembentukan karakter. Beda kalau halnya dengan kami di perguruan tinggi, mahasiswanya udah bisa dikatakan mahasiswa itu udah dewasa. Yang ketika dia datang ke kampus dia harus membekali dirinya dengan bacaan dia dulu baru masuk mata perkuliahan kita tinggal nanya, "Sudah baca belum?" gitu kan. Artinya tidak salah bagi seorang dosen menanya. Tapi kalau guru, "Sudah baca belum?" gitu. Lah kami nggak disuruh, Pak. Ini kan beda. Jadi itu tadi orang tua dilibatkan, pembentukan karakter, komunikasi seinten mungkin dengan yang lebih fleksibel, komunikasinya lebih lebih enak gitu ya. Kita nggak bisa kaku-kaku karena dengan dia tidak menyukai satu karakter misalnya pendidik, otomatis dia juga tidak akan suka mata pelajaran yang diampu itu. Kalau dulu bahasa guru saya waktu SMA, almarhum, beliau bilang, "Kamu boleh tidak suka dengan saya, tapi kamu tidak boleh benci pelajaran saya," kata beliau. Ya ini sebenarnya yang harus ditanamkan kepada peserta didik supaya yang memerlukan ilmu itu sebenarnya dia gitu kan. Guru hanya perantara, transfer knowledge kepada dia gitu kan. Jadi kontennya dia yang paham gitu ya bahwa ini yang dibutuhkan dia gitu mata pelajarannya gitu. Ya. Kalau dari aku kan kemarin sempat SMA gitu ya, ngelihat adik-adik ya benar sih adanya rasanya kurang gitu karakter mereka kurang muncul gitu lah. Mungkin yang harus ditekankan lagi bahwa karakter itu penting loh buat mereka gitu lah. Jadi terutama kita sekarang yang udah mulai jadi produsen gitu ya, nggak lagi anak-anak yang dari Jawa gitu produsennya, kita juga dari Kalimantan ini sudah mulai juga jadi produsen. Perlu banget gitu karakter buat jadi beda karena sekarang udah terlalu banyak produsen yang sama gitu. Maksudnya produsen ya bisa jadi dia seorang pengusaha juga harus memiliki karakter sendiri gitu. Perlu banget jadi karakter yang beda, nggak nanti di depan di ujungnya aja. Kita nanti SMA juga harus jadi yang beda biar kelihatan, biar stand out terutama di dunia pendidikan gitu. Itu sih harus tahu gitu kalau punya karakter itu penting buat diri masing-masing. Jadi memang itu suatu bekal ya, suatu dasar ya untuk kita ya sukses di dunia pendidikan ya. Ada kalanya kita juga ya minder, mentalnya kurang. Nah, jadi takut gitu, minder gitu. Jadi harus dilatih, ditingkatkan melalui hal-hal yang positif. Nah, ini mungkin ini waktunya singkat ya. Iya. Halo pemirsa semuanya. Waktunya singkat. Oke, ini yang mungkin terakhir. Bagaimana cara untuk mengisi kegiatan pada saat pandemi. Saat pandemi ini kan belajar itu paling setengah hari. Nah, ada yang sampai jam 10, ada yang sampai pukul 12 nih. Bagaimana mengisi waktu di rumah? Apakah membantu orang tua? Apakah harus belajar terus seperti itu? Nanti gimana nih? Untuk siswa ya, siswa khususnya untuk peserta didik di SMP IT Al-Ghazali, mengisi kekosongan itu lakukanlah hal-hal yang paling ringan dan itu masih ada koneksinya dengan pelajaran. Contohnya membaca ensiklopedi aja katakanlah. Kalau kita dalam 1 minggu khatam ensiklopedi, ada beberapa disiplin ilmu yang bisa kita dapat gitu kan. Artinya tidak hanya terfokus misalnya kita hanya membaca satu buku yang itu fokus terhadap ilmu tertentu, ya mungkin pasti bosan. Ketika kita membuka ensiklopedi dunia gitu, ensiklopedi apa gitu kita buka, wah ini disiplin ilmu banyak. Nah nanti tuh ada aja sih koneksinya dengan ini, jadi nggak terlalu bosan. Terus ada juga yang nanya mengisi dengan kegiatan yang yang tidak sifatnya publik. Misalnya kayak olahraga, bolehlah olahraga, tapi olahraga di rumah, treadmill atau
futsal. Futsal bareng. Iya. Iya, ini nanti klaster futsal kan repot. Ya, jadi istilah kegiatan yang bermanfaat, membaca ensiklopedi, saran saya ensiklopedi atau membaca Al-Qur'an beserta terjemahnya. Nanti sesekali kita bisa searching apa sih maksudnya gitu kan. Ini mahasiswa studi Quran Oh, gitu kan. ini bisa. Yang mahasiswa studi Quran pasti lebih paham gitu ya. Itu ya. Jadi tidak jenuh ya, tidak kosong gitu ya. Tidak sia-sia kan. Oke, kalau mahasiswa sendiri gimana biasanya? Kalau nggak dicatokkan sih, maksudnya nggak ada patokan gitu harus belajar apa gitu ya di masa pandemi ini. Yang penting kita mau menggali informasi aja gitu. Misalnya kita buka TikTok gitu dapat sesuatu, usahakan kita tuh punya pikiran untuk mau menggali gitu. Apapun gitu. Misalnya juga kita lihat parfum ini apa sejarahnya, kita bisa lihat sejarahnya. Itu bisa pasti ada aja satu dua hal yang bisa kita ambil poin utama, poin penting, misalnya perjuangan dari pembuat parfumnya tersebut gitu, misalnya gimana dia merintis karirnya dan bla 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 gitu. Itu bisa banget karena kalau misalnya siswa utama SMP ditekankan buat satu subjek yang mereka udah belajar juga tadi gitu, malah jadinya titik jenuh mereka malah memuncak gitu. Tambah ya. Jadi kalau bisa apapun, misalnya dia main game gitu loh, dicari tahu gitu, misalnya si pembuat gamenya itu gimana biografinya, biar jadi makin cinta juga sama gamenya, tapi juga ada dapat satu gitu dua ya, poin dan ilmu serta wawasan dari apa yang ia cintai gitu. Jadi selain kita ini tentang game ya, kita tahu tentang game ya. Iya. Tapi harus kita tahu tentang bagaimana ini orangnya ya, karakter gamenya kayak apa, gitu. Orangnya seperti apa, ini bagaimana cara membuatnya, cara buat gamenya. Sampai kalau bisa dia bagaimana menghasilkan uang dari itu gitu. Ini produktif lagi gitu. Lebih bagus lagi, pikirannya lebih inovasi lagi. Oke, itu saja podcast Al Ghazali Semakin Hebat pada episode kali ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Sadiq, Bapak kakak ini, bukan Bapak ini ya, Kakak Ahmad Firmansyah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat podcast kali ini. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.